Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Pak Haji di pelajaran tema 3B. Belajar apa, Pak? Kali ini kita akan belajar melanjutkan pekan sebelumnya mengenai tentang perilaku terpuji. Sempat pekan sebelumnya kita membahas perilaku terpuji tentang berterima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang meminta maaf. Kalian pasti pernah dong meminta maaf. Nah, sebelumnya Bapak beritahukan terlebih dahulu. Manusia adalah makhluk sosial. Jadi dia tidak bisa sendiri hidupnya. Pasti membutuhkan orang lain. Setiap hari kita bertemu dan berinteraksi dengan manusia. Contohnya keluarga, tetangga, maupun teman yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Dalam berinteraksi, pasti kita pernah membuat kesalahan. Nah, cara agar tetap harmonis, biar tetap menjadi teman kita, tetap baik satu sama lain. Salah satunya adalah cara meminta maaf jika melakukan kesalahan. Biasanya orang yang suka meminta maaf dan langsung meminta maaf saat dia melakukan kesalahan itu adalah orang yang hebat dan pemberani. Apa saja sih cara meminta maaf yang baik? Di sini cara meminta maaf yang baik itu ada 5. Satu, yang pertama itu mengucapkan kata permintaan maaf. Jadi kita harus mengucapkannya. Mohon maaf ya, aku salah. Pasti kalian pernah dong, saat kalian tidak sengaja ke teman, pasti kalian langsung meminta maaf. Maaf ya, seperti itu. Yang kedua, mengakui kesalahannya. Jadi saat kalian sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf, itu adalah cara yang terbaik untuk meminta maaf. Yang ketiga, tidak mencari alasan. Ya. Jadi ada alasan dulu sudah minta maaf tapi mencari alasannya terlebih dahulu, itu tidak baik. Keempat, tidak menyalahkan orang lain. Nah, ini saat kita mau minta maaf, terasanya kita tuh gengsi atau enggan meminta maaf. Terus malah orang lain yang dibalik salahkan, itu yang salah dalam cara meminta maaf. Yang kelima, yang terakhir, berubah untuk menjadi lebih baik. Jika memang kita selalu salah, maka kita harus selalu berubah dan menyadari kesalahan kita. Nah, kenapa sih Pak kita harus meminta maaf? Ternyata banyak sekali manfaatnya saat kita meminta maaf jika kita mempunyai kesalahan. Contohnya, karena dengan meminta maaf, hati kita akan merasa tenang, lega, tentram, dan pastinya yang terpenting hubungan kita dengan orang lain, baik tadi keluarga, tetangga, bahkan teman, akan tetap baik. Jadi tidak akan ada namanya permusuhan dengan satu kalimat, yaitu maaf atau meminta maaf. Nah, ternyata perilaku meminta maaf ini termasuk ke dalam pengamalan sila kedua. Betul, pengamalan sila kedua, yaitu simbolnya rantai. Ya, simbol rantai pengamalan sila kedua. Nah, sekarang kalian coba lihat di buku kata maaf seperti ini ya. Ini. Di sini ada 2. Jadi kalian isi salah satu saja, atau kalau bagus isi dua-duanya. Di sini ada pengalamanku saat meminta maaf. Apa sih pengalaman kalian saat meminta maaf? Saat apa gitu? Contohnya, Bapak pernah tidak sengaja menyenggol gelas teman Bapak sampai pecah. Maka dari itu Bapak langsung membereskan gelas tersebut dan membuangnya, lalu meminta maaf kepada teman Bapak. Maaf ya, Bapak tidak sengaja menyenggol gelas tersebut. Dan
teman Bapak alhamdulillahnya ternyata baik dan dia memaafkan Bapak. Nah, lalu yang kedua di sini sikap orang setelah aku meminta maaf kepadanya. Tadi Bapak bilang teman Bapak alhamdulillah menerima kesalahan Bapak dan memaafkan Bapak. Lalu yang terakhir setelah meminta maaf, yang aku rasakan apa? Yang Bapak rasakan itu saat Bapak meminta maaf, hati Bapak terasa tenang, tentram karena sudah meminta maaf. Coba kalau misalkan Bapak saat menjatuhkan gelas tersebut, lalu Bapak tiba-tiba kabur saja dengan begitu, maka Bapak pasti akan teringat terus karena pertama Bapak tidak meminta maaf dan Bapak kedua tidak membereskan gelas tersebut seperti itu. Itu hal yang tidak baik ya. Jadi tadi kita sudah membicarakannya 5 cara meminta maaf dengan yang baik seperti itu. Nah, itu saja tugas kali ini di tematik 3B. Jadi yang kalian tuliskan di sini apa pengalaman kalian saat meminta maaf, terus sikap orang yang setelah meminta maaf kepada kalian itu seperti apa? Apakah marah, apakah mereka menjadi baik dan memaafkan atau sebaliknya? Terus setelah meminta maaf, apa yang kalian rasakan? Biasanya pasti akan menjadi lebih tentram ya. Tidak akan mungkin saat kalian meminta maaf terus hati kalian menjadi gundah gulana, risau dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Jadi tugasnya mohon untuk didokumentasikan atau difoto setelah beres lalu dikirimkan ke walasnya masing-masing. Itu pelajaran tematik hari ini. Mudah-mudahan 2 perilaku terpuji sebelumnya berterima kasih dan meminta maaf itu dilakukan kalian minimal kepada ibu dan bapak kalian. Berterima kasihlah kepada ibu dan bapak kalian karena sudah merawat kalian dan meminta maaflah jika kalian melakukan kesalahan kepada orang tua kalian. Semoga menjadi amal ibadah buat kita semuanya ya. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.